yang sangat memiliki daya rusak ya bagi negara kita ini, karena kalau Gibran berkuasa, oligarki melanjutkan agenda-agenda penindasannya, yang salah satu yang sangat penting adalah yang dialami oleh rakyat-rakyat yang tidak berdaya, yang punya tanah misalnya, yang ada di P2 dan termasuk di Sumatera Utara ini, di tanah PTP, tanah rakyat dikuasai oleh konglomerat misalnya. Sebaliknya Prabowo sudah dihina seperti itu masih juga mau melindungi, ya kan? Ini kan sangat menyedihkan, sangat membuat kita prihatin. Dan terakhir malah datang ke Solo menghadap Raja Jawa misalnya, disebut oleh Pak Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum menyampaikan hal-hal yang terkait dengan acara kita pada hari ini, saya sedikit ingin menyampaikan berbagai atau beberapa diskusi lah ya dengan panitia. Jadi awalnya memang berangkat dari kepentingan bahwa tuntutan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara kita, maka perlu diberi pemahaman kepada rakyat. Tapi setelah itu rakyat juga paham dan mau berbuat. Jadi sosialisasi, partisipasi, kemudian sama-sama melakukan aksi. Oleh sebab itu, setelah di Jakarta tanggal 16 April, maka kita dengan bapak-bapak dari FPP TNI itu terus berkoordinasi untuk bagaimana acara yang di Jakarta itu berlanjut ke kota-kota besar lain di Indonesia. Maka setelah itu dilakukanlah acara seperti hari ini. Misalnya di Jogja, kemudian Bandung, Surabaya, lalu hari ini di Medan. Nah, tapi kita berharap pertama bahwa acara di kota lain itu terus berlanjut, tapi juga setelah acara itu ada sesuatu yang bermanfaat, yang berguna untuk negara dan rakyat bagi kita semua yang akan terjadi. Jadi tidak sekedar kita datang diskusi lalu setelah itu kita lupa. Tapi justru yang sangat penting adalah tindak lanjut dari apa yang kita bahas setelah paham dan setelah mempunyai komitmen untuk bagaimana masalah bangsa ini bisa kita sama-sama cari solusi dan lakukan bersama menuju perbaikannya. Itu sebagai pengantar, dan karena itulah saya menghubungi Pak Masri bagaimana supaya Medan itu bisa juga mengadakan acara seperti di Bandung, Jogja, dan Surabaya. Itu kita diskusikan sekitar sebulan yang lalu. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Jadi Pak Masri dan teman-teman panitia, kami dari Jakarta, terutama Pak Narko, Bapak-Bapak Purnawirawan, dan saya dari Petisi 100 yang kebetulan juga sama-sama dengan Pak Narko sebelumnya di Petisi 100 itu terus berkoordinasi, berharap supaya acara seperti ini akan terus berlanjut, dan berharap pula bahwa hasilnya itu bisa sesuai dengan harapan kita semua dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sebagai pengantarnya. Nah, terkait dengan 8 tuntutan, saya kira sudah diulang berkali-kali ya, baik pada tanggal 16 April, berita juga cukup banyak, tadi juga disampaikan kembali oleh Pak Hanafi, Pak Narko, kemudian Pak Purnomo. Maka meskipun ada 8 tuntutan, maka kita harus bicara tentang hal-hal prioritas ya. Bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu penting, perlu, tapi melihat situasi politik saat ini mungkin itu bukan hal prioritas. Dan rasanya kalau kita paksakan, sementara pelaksana amandemen itu adalah partai atau
fraksi-fraksi di DPR atau DPR secara umum, rasanya akan sangat sulit mereka menerima itu dilakukan. Dan biasanya juga di banyak negara itu perubahan konstitusi, karena ini dasar hukum yang sangat mendasar di masing-masing negara, itu banyak terjadi pada saat terjadi perubahan yang besar atau ada revolusi. Kalau kondisi normal seperti ini yang sedang menikmati kekuasaan, rasanya akan enggan untuk menerima bahwa ini otomatis mereka bersedia untuk membahas perubahan itu. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian soal poin misalnya kita bicara tentang hentikan pembangunan IKN atau stop proyek PSN, misalnya ini hal-hal yang sebetulnya akan sangat mudah dilakukan sepanjang pemerintah itu punya komitmen. Ya, IKN misalnya ini membebani APBN setiap tahun. Yang dulu katanya itu tidak akan pakai APBN, paling cuma sekitar kalau tidak salah dari 370-an triliun dari pemerintah itu katanya disebutkan hanya sekitar 47 sampai 50 triliun. Jadi tidak besar, mungkin sekitar 20 atau 17%. Nah, tapi ternyata dalam perjalanannya kan banyak swasta yang mundur. Sehingga, nah di sisi lain kita setiap tahun defisit terus bertambah, negara terus berhutang, sementara membangun IKN ini tidak prioritas. Belum lagi bicara tentang alasan memindahkan ibu kota itu, misalnya untuk pertumbuhan ekonomi, itu sudah banyak lembaga atau lembaga ekonomi terutama keuangan itu yang menyatakan bahwa ini sebetulnya tidak terlalu banyak dampak, malah banyak kerugian yang terjadi. Belum lagi dari sisi Hankam kita berkali-kali membahas di petisi 100 pakar-pakarnya dari TNI, dari ahli-ahli pertahanan memindahkan ke IKN ke Kalimantan Timur itu justru lebih rawan terhadap serangan dari luar. Ya, jadi banyak hal-hal yang sebetulnya merugikan. Nah, tapi kalau dilihat motif dari pembangunan IKN itu ternyata memang motifnya lebih kepada kepentingan oligarki untuk dapat kesempatan bisnis di satu sisi, tapi juga ada kepentingan antek-antek asing, terutama Cina, untuk bagaimana justru ini bisa pindah. Jadi bukan untuk kepentingan objektif negara dan rakyat. Nah, sebaliknya kalau Pak Prabowo sebelum dilantik itu pernah menyatakan bahwa mungkin ini akan dihentikan, sekarang sudah berkuasa, sudah jadi pemimpin tertinggi, mestinya itu bisa segera, sangat gampang. Ya, jadi kita bicara soal prioritas itu mungkin nomor satu tidak prioritas, tapi kita bicara tentang peran presiden sebagai pemimpin tertinggi, hal-hal yang prioritas mana yang sebetulnya atau yang mana yang bisa segera dari 87 tuntutan ini bisa segera dieksekusi. Salah satunya ya hentikan IKN. Ya. Kemudian juga yang gampang itu adalah kita bicara tentang mengganti menteri-menteri. Ini ada di poin ke-6. Menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi, dan ini lebih kepada orang-orang yang memang titipan Jokowi, yang waktu itu kalau kita ingat Pak Prabowo datang ke Solo tanggal 13 Oktober, pelantikan tanggal 20 Oktober. Ada nama-nama menteri yang sudah disusun oleh tim Pak Prabowo, itu bisa hilang, lalu belakangan hilang. Kenapa? Karena ada pemaksaan untuk memasukkan sekian puluh nama untuk menjadi menteri di kabinet merah putih yang sekarang dipimpin oleh Pak Prabowo. Nah, kalau memang benar-benar pemimpin tertinggi tidak omon-omon, kembali lagi saya ulang, tadi kalau memang benar-benar pemimpin tertinggi, maka hentikan itu IKN. Sekarang status yang sama juga dimiliki. Kalau memang itu benar, maka copot itu menteri-menteri yang dituntut oleh bapak-bapak dari FPP TNI itu, yang memang itu pada dasarnya sejak awal tidak menjadi
orang-orang yang akan diangkat oleh Pak Prabowo tapi dipaksakan ya untuk diangkat menjadi menteri oleh Pak Jokowi saat beliau dipanggil ke Solo tanggal 13 Oktober 2024. Lalu mana lagi yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya? Kita bicara soal proyek PSN. Memang itu sudah ada perubahan, misalnya yang namanya proyek PIK 2 itu sudah tidak masuk dalam PSN. Rempang juga sama. Yang jadi masalah adalah pertama, yang sekarang ada di Perpres nomor PP nomor 12 yang memuat daftar PSN yang baru itu sebetulnya masih tersisa proyek-proyek yang menjadi proyek oligarki warisan Jokowi. Ini kan bisa dibersihkan, ya, bisa dihilangkan, tidak masuk dalam Perpres itu. Tapi kalau masih masuk ya, artinya ini cuma pencitraan saja. Kenapa? Yang dituntut memang seperti PIK dan Rempang itu dihilangkan. Tapi proyek itu dibiarkan tetap jalan, ya. Itu satu. Terus yang dulu masih ada itu dilanjutkan. Jadi artinya ini cuma omon-omon begitu ya. Kita bicara tentang PIK 2 atau Rempang. Kalau Rempang itu Pemdanya bilang memang sudah keluar dari daftar PSN, tapi itu beralih kepada Pemda. Tetap jalan. Kalau di PIK 2 lebih parah ya, karena kampanye pencabutan pagar itu yang panjangnya 30,16 km dicabut itu paling berapa? Tidak sampai 10 km sebagai operasi untuk menunjukkan bahwa presiden pemerintah ini akan menghentikan PIK. Tapi faktanya yang sisanya tidak dilanjutkan, ditemukan ada yang jadi tersangka belakangan bebas, kemudian proyek itu masih berlanjut dan sekarang rakyat itu banyak yang masih diintimidasi. Ya. Lalu apakah memang ada negara dalam negara di PIK 2? Masih ada. Dan ini tidak konsisten dengan pidato tanggal 20 Oktober waktu dilantik jadi presiden. Jadi kalau bicara poin ke 3 ya, stop sejumlah PSN, ini juga sama seperti tadi kita bicara minta supaya menteri-menteri bermasalah itu dicopot, dan juga proyek IKN yang tanpa perlu pembahasan dengan DPR, apalagi perlu ada tuntutan dari rakyat, hanya menggunakan hak sebagai presiden sesuai konstitusi dan undang-undang atau alasan atau dasar hukum, Pak Prabowo itu bisa melakukannya dengan sangat-sangat mudah. Nah, tapi kalau itu tidak terjadi, maka kita bisa memberikan catatan atau mengingatkan, ya, atau juga mengecam, pilih saja kata-katanya. Tapi faktanya bahwa hal yang menjadi kekuasaan dari presiden ini, karena ini memang sudah melanggar hukum, merusak sistem negara, mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang mestinya dilakukan oleh Pak Prabowo, itu tidak dilakukan, ya kita bisa menilai memang sudah tidak pantas misalnya jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi itu saya kira menjadi catatan untuk diperhatikan oleh Pak Prabowo. Minimal beliau itu untuk sadar bahwa janganlah melanjutkan kebijakan kekuasaan sebagai presiden dengan hanya sekedar omon-omon, sementara pelanggaran yang katanya jadi pegangannya itu adalah konstitusi dan hukum itu tidak digunakan.
Justru apa yang menjadi agenda dari oligarki dan warisan dari Jokowi itu justru terus berlangsung, ya. Jadi kita bicara tentang prioritas, kita bicara prioritas itu di mana sebetulnya keputusannya itu bisa segera diambil, tapi tidak diambil. Nah, lalu ada juga yang sangat-sangat prioritas. Jadi dari 8 itu saya kira poin ke-8 lah yang saya kira sangat mendesak, ya, yaitu pemakzulan Gibran, ya. Ini sangat-sangat mendesak dan ini sudah mendapat dukungan dari purnawirawan TNI, dan jangan dianggap ini purnawirawan ini hanya orang-orang yang tidak tidak punya kuasa lalu ingin cawe-cawe, ingin dapat jabatan, atau ini orang sakit hati. Bukan, ya. Kita sudah berulang-ulang mendengar mereka justru menuntut ini berdasarkan apa yang sudah dihayati selama hidup sebagai anggota purnawirawan, itu adalah Sabta Marga, Pancasila, kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan ini sangat mendesak. Karena itulah saya kira yang sangat prioritas bagi kita, bagaimana supaya poin ke-8 pemakzulan Gibran itu bisa benar-benar terwujud. Untuk itulah saya kira saya kembali ke awal, kita bicara tentang bagaimana ini terus bergelinding, bagaimana supaya rakyat paham, lalu melakukan konsolidasi, lalu terlibat dalam aksi-aksi supaya ini tuntutan ini bisa terwujud. Nah, karena itu kita sedikit melihat kepada apa yang diatur dalam konstitusi, bahwa pemimpin negara ini, apakah presiden, wakil presiden, itu bisa dimakzulkan kalau memenuhi syarat pemakzulan yang ada di pasal 7A, 7B, dan 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar. Nah, minimal kalau kita merujuk ke pasal 7A, delik pemakzulan itu ada 5, nanti ada yang ke-6 itu syarat administratif, tapi yang 5 itu pertama berkhianat kepada negara, korupsi, suap, membuat melakukan kejahatan berat lain, lalu yang kelima itu melakukan perbuatan tercela. 5 ini diatur dalam konstitusi dan ada undang-undang di bawahnya. Nah, kalau kita bicara poin 8, deliknya itu apa? Perbuatan tercela. Tercelanya itu apa? Itu ada 5 atau 6. Kalau Refli itu menambahkan jadi 6. Tapi yang selama ini beredar di kalangan aktivis, yang 5 itu apa saja? Ya, itu yang pertama tercela karena kecanduan narkoba. Diduga ini, ya. Jadi harap dicatat juga, nanti itu jadi delik saya dianggap sudah memfitnah, tapi para aktivis dan teman-teman yang menjadi ahli hukum tata negara itu punya keyakinan bahwa pelanggaran 7A oleh Gibran, yaitu melakukan perbuatan tercela, itu ada 5 jenis. Ini dugaan. Jadi tolong, kata kuncinya itu dugaan, ya, diduga. Tapi meskipun dugaan, ini sudah membuat publik atau minimal purnawirawan dan sebagian aktivis itu resah, sehingga terbitlah tuntutan ini. Karena itu, kalaupun ini dianggap apakah benar atau tidak, ini kan ada prosesnya nanti dilakukan di DPR. Karena itu faktor bahwa pemakzulan ini nanti ada proses politiknya, ada proses hukumnya, lalu kembali lagi ada proses politiknya. Nah, soal kembali ke yang diduga, ya, sebagai perbuatan tercela oleh Gibran itu, pertama kecanduan narkoba, kedua keabsahan ijazahnya diragukan meskipun cuma SMA, ya, dan itu memang memenuhi syarat Undang-Undang Pemilu nomor 169 ayat 169 nomor Undang-Undang nomor
7/2017. Ketiga, ujaran kebencian melalui akun Fufu Fafa. Dan sebetulnya salah satu kebencian yang ditebar oleh Gibran itu adalah menyasar kepada Prabowo, keluarganya, anaknya. Dan itu sudah disimpan diamankan oleh teman-teman kita, terutama itu adalah Mas Roy, ya. Kemudian yang keempat, terlibat pornografi, ya, terlibat pornografi, itu yang keempat. Yang kelima, mengidap kelainan jiwa, ya. Nah, yang keenam yang ditambahkan Pak Refli Harun itu adalah tentang kemungkinan terlibat dalam judi online, ya. Ini semua dugaan, tapi dugaan ini sangat mengganggu. Di satu sisi untuk bicara soal delik pemakzulan, tapi di sisi lain kalau melihat orangnya dari sisi kemampuan untuk memimpin negara, apalagi nanti kalau presidennya berhalangan tetap, ini satu hal yang sangat mengkhawatirkan kita, dan kita tidak mau dipimpin oleh orang seperti ini. Dan ini bisa juga merendahkan harkat martabat kita. Karena itu kita harus concern, kita harus terus sosialisasikan ini, dan kita juga harus berpartisipasi untuk melakukan aksi-aksi bagaimana supaya ini bisa terjadi. Nah, terakhir sekali kita bicara tentang siapa subjek yang sangat kita harapkan untuk terjadinya pemakzulan itu. Subjek utamanya jelas itu adalah presiden, ya. Presiden kalau memang katanya mau menegakkan konstitusi dan hukum, ini ada pelanggaran konstitusi dan hukum. Nah, Anda mau apa? Apakah justru mengeluh-elukan Jokowi, ya, hidup Jokowi, lalu terus melindungi Gibran, atau mau pro konstitusi, pro hukum, dan pro rakyat? Misalnya seperti itu. Yang kedua, kepada DPR. Kenapa DPR? Karena proses pemakzulan itu nanti diawali dengan ada pansus di DPR, lalu menilai apakah ini secara politik ada pelanggaran, ya. Nanti setelah sepakat bahwa ada pelanggaran, itu dikirim ke MK untuk diuji secara hukum. Kalau MK bilang bahwa ini memang ada pelanggaran hukum, dikembalikan ke DPR. DPR nanti akan bersurat kepada MPR, mengundang yang namanya DPD, ya, untuk supaya terjadi proses politik lagi di MPR. Jadi politik di DPR, ada proses hukum di MK, lalu terakhir ada proses politik di MPR. DPR, MK, MPR. Nah, ini sangat bergantung kepada concern atau kepedulian dari orang-orang di DPR, terutama partai-partai. Selama ini partai banyak yang tersandra, yang menjalankan politik pragmatis oportunis, bekerja sama dengan Jokowi, dan sampai sekarang pun banyak partai-partai itu takut bersuara. Saya pernah bicara ke satu partai yang mengatakan bahwa dia siap untuk menerima FPP TNI, membahas 8 tuntutan, tapi mestinya PDIP duluan dong. Jadi berharap PDIP duluan. Kenapa? Karena berada di posisi sebagai partai oposisi. Nah, kita tidak tahu kenapa kok PDIP yang sudah begitu banyak dihianati oleh Jokowi, ini diam saja. Jangan-jangan juga mengidap penyakit sprindik, tersandra misalnya, ya. Jadi kita dengan 8 tuntutan ini, subjek utama yang kita harapkan adalah Pak Prabowo yang sudah direndahkan misalnya martabatnya oleh Gibran, misalnya salah satu dari delik tadi. Kita juga berharap kepada DPR supaya memperhatikan aspirasi publik, rakyat. Kemudian rakyat itu sendiri yang ketiga, saya kira terus saya harapkan bisa bersuara supaya masalah yang sangat memiliki daya rusak, ya, bagi negara kita ini,
Karena kalau Gibran berkuasa, oligarki melanjutkan agenda-agenda penindasannya. Yang salah satu yang sangat penting adalah yang dialami oleh rakyat-rakyat yang tidak berdaya, yang punya tanah misalnya, yang ada di PIK 2 dan termasuk di Sumatera Utara ini, di tanah PTP, tanah rakyat dikuasai oleh konglomerat misalnya. Saya kemarin dan tadi juga ngobrol sama teman-teman di Medan, ya. Ini penindasan akan berlanjut kalau nanti kekuasaan Jokowi 3 periode ini berlanjut. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk peduli dan berpartisipasi. Itu hal saya kira yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Kalau tidak ada perlawanan, kalau tidak ada Pak Said Didu, mungkin urusan PIK 2 itu sudah selesai. Tapi karena ada Pak Said Didu, lalu banyak aktivis bersuara, maka masalah PIK 2 itu terungkap. Dan Prabowo waktu itu awal-awal menyambut baik, yang belakangan memang berubah, bisa saja karena ditekan oleh Jokowi. Ini agak kendor, tapi saya kira Prabowo harus terus kita ingatkan. Dan sebetulnya kita juga tidak mau pemakzulan satu paket. Kita tidak berharap bahwa apa yang diinginkan Jokowi untuk melindungi Gibran itu kan dikatakan pada bulan Juni itu, dia katanya di Filipina itu memang ada pemakzulan yang terpisah antara presiden dengan wakil presiden. Tapi di Indonesia itu satu paket. Satu paket dari mana? Ini kan tujuannya supaya bisa berlindung ke Prabowo. Nah sebaliknya Prabowo sudah dihina seperti itu masih juga mau melindungi, ya kan? Ini kan sangat menyedihkan, sangat membuat kita prihatin. Dan terakhir malah datang ke Solo menghadap Raja Jawa misalnya, disebut oleh Pak Said Didu, menghadap. Jadi di satu sisi ada Pak Prabowo dan beberapa menteri, di sisi lain di sisi meja yang lain itu ada Pak Jokowi, ada istrinya, ada Gibran. Gibran ini kan bagian dari kabinet, bagian dari pemerintahan yang mestinya di sisi sama dengan Pak Prabowo. Tapi kok justru ada di sisi yang berseberangan atau yang ada di hadapan Pak Prabowo sebagai raja misalnya. Ya, ini kan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita. Jadi itulah sebabnya saya kira kembali bahwa kita mengingatkan terutama ke Pak Prabowo, jangan hanya sebagai presiden omon-omon, ya. Kemudian kepada DPR supaya peduli atas nasib bangsa ini ke depan. Kita punya konstitusi, kita punya berbagai undang-undang, dan ini adalah negara hukum, ya, bukan negara untuk politik kepentingan oligarki. Kemudian kita punya rakyat yang masih peduli, dan itu sudah di-trigger oleh bapak-bapak dari FPP TNI, dan saya kira mereka akan siap terus bersama kita. Mudah-mudahan nanti bisa acara seperti ini kita lanjutkan ke daerah-daerah lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa yang menjadi target agenda kita untuk kembalinya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi dan hukum itu bisa terjadi dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.